Rasul, Sobat Awareness Book Vlog. Semoga hari ini dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu selaras. Kehidupan ini tidak akan lepas dari yang namanya siklus dari sistem kesemestaan. Nah, berbicara dengan hukum kehidupan, kita akan ngebahas dari sebuah buku. Ini buku dari Manhardip Singh dari penerbitnya Javanika. Judulnya 12 Hukum Abadi Kehidupan. Ini tuh ada lanjutannya. Kalau ini 12 Hukum Abadi Kehidupan, ada satu lagi 12 Hukum Semesta. Oke, yang ini akan kita bahas di video berikutnya ya. Yang pertama itu ada hukum kenetralan. Jadi alam semesta bersikap netral kepada siapapun. Jadi begini, semesta itu sikapnya tuh netral. Dia tidak pernah memihak pada satu golongan tertentu. Ya. Tidak memihak ras tertentu, suku tertentu, golongan tertentu, si kaya, si miskin dan sebagainya. Tidak. Karena sifat semesta itu sekali lagi adalah netral. Yang dia baca, semesta itu hanya membaca vibrasi, frekuensi, getaran dari seluruh makhluk yang ada di ruang lingkup kehidupan dunia ini. Jadi itu yang dibaca oleh semesta. Tapi kadang kita suka merasa hidup ini gak adil. Hidup ini merasa hanya dimenangkan oleh mereka yang punya kekuasaan atau mereka yang punya uang. Nah, jadi kalau seperti itu, di mana letak netralnya dari semesta? Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwa sebetulnya yang membuat kita merasa tidak adil dan sebagainya itu sebetulnya bukan semesta, tapi adalah pikiran manusia itu sendiri. Yang membedakan itu manusia itu sendiri, karena semesta itu tidak pernah membeda-bedakan. Selanjutnya yang kedua, ini ada hukum kesepakatan. Jadi apapun yang kita alami didasarkan pada kesepakatan. Jadi hukum kesepakatan menyatakan bahwa apapun yang telah kita alami, entah kita menganggapnya baik ataupun buruk, itu berdasarkan kesepakatan sebelumnya yang didasarkan pada keadilan karma. Ini berarti apapun yang terjadi pada diri kita adalah untuk menuntaskan siklus karma yang belum selesai dari masa lalu. Jadi hukum kesepakatan. Jadi sebetulnya kita itu segala apa yang kita alami di kehidupan ini sebetulnya kita telah menyepakatinya. Kita telah menyetujuinya. Pernah dengar gini nggak teman-teman? Mungkin teman-teman pernah mendengar atau pernah membaca dan sebagainya, bahwa ketika kita di alam kandungan itu kan ada ini ya, ada data, katakanlah ada kitab yang berisi jodoh kita, rezeki kita, mati kita dan sebagainya ya. Itu ada kitab kita ya ketika di alam kandungan. Nah, itu kita sudah melakukan kesepakatan ketika kita di alam kandungan. Kita sepakat bahwa kita akan terlahir di orang tua yang mana. Kita sepakat nasib kita sebagai apa, itu sudah disepakati sejak kita di alam kandungan. Nah, inilah hukum kesepakatan itu ada sangkut pautnya dengan hukum karma. Jadi apa yang telah kita alami, apa yang kita sedang jalani saat ini adalah kesepakatan yang telah kita lakukan ketika kita masih di alam kandungan. Dan yang ketiga itu ada hukum pelajaran. Kehidupan ini penuh dengan pelajaran. Saya rasa dalam hukum pelajaran sobat semua pasti sudah paham ya, karena sebagaimana yang sudah kita tahu bahwa hidup ini penuh dengan pelajaran ya. Bukan pelajaran matematika, iya sih itu juga pelajaran ya, pelajaran sekolah. Tapi yang dimaksud dengan sini adalah pelajaran kehidupan. Jadi apa yang telah kita alami, apa yang terjadi dengan diri kita, bagaimana kita menyikapinya dan harus diambil pelajarannya. Misalnya kemarin kita gagal, berarti pelajaran apa yang kita ambil dari hari kemarin. Nah, inilah yang disebut dengan
hukum pelajaran ya. Jadi bagaimana kita menerima pelajaran atas apa yang telah kita alami di hari ini. Kemudian ada hukum sebab akibat. Setiap tindakan memiliki konsekuensi. Ini juga ada sih di buku hukum semesta ya. Jadi sudah ada di hukum sebab akibat. Jadi teman-teman pasti tahulah segala apa yang kita perbuat itu akan membuahkan hasil. Kita menanam kebaikan, hasilnya kebaikan. Kita menanam keburukan, hasilnya juga akan keburukan. Inilah yang disebut dengan hukum sebab akibat. Kemudian ada hukum keseimbangan nih, tadi yang sudah disinggung di awal, bahwa dalam kehidupan kita perlu keseimbangan, terutama keseimbangan pandangan untuk menyeimbangkan beragam sudut pandang. Jadi hukum keseimbangan menyatakan bahwa kita hanya dapat memahami seseorang setelah kita mampu menempatkan diri pada posisinya. Kenapa kok harus seimbang? Karena semesta itu memang jalannya seimbang, nggak bisa berat sebelah gitu. Makanya kita perlu, jujur aja, kita perlu yang namanya kesalahan. Kita perlu perbuatan kesalahan, karena tanpa kesalahan kita tidak akan pernah menemukan kebaikan. Tanpa kebodohan kita tidak akan menemukan kepintaran. Tanpa perbuatan yang jahat tidak mungkin ada perbuatan baik. Jadi harus ada seimbang. Itu namanya hukum keseimbangan. Jika kita mempraktikkan hukum keseimbangan dalam kehidupan, maka kita akan berhenti menghakimi orang lain atau situasi, karena kita menyadari bahwa diri kita menjadi lebih pengertian secara otomatis. Dan ini benar ya, ketika kita sudah menyadari adanya keseimbangan baik buruk, suka duka, dan sebagainya, kita akan berhenti menyalahkan diri sendiri dan akan berhenti menyalahkan orang lain, karena kita akan melihat bahwa segala sesuatunya itu ada sebab akibatnya, ada konsekuensinya, ada keseimbangannya. Nah, inilah pentingnya kita memahami hukum semesta dalam ruang lingkup kehidupan. Kemudian ada hukum tarik menarik, yang serupa akan saling menarik. Jadi makanya nggak aneh lah kalau kita satu circle kok kita sama ya, kok kita ada kemiripan ya. Ini karena bukan suatu kebetulan, tapi sesuai dengan hukum semesta, yang serupa itu akan saling tarik menarik. Kita akan menarik energi seperti energi yang kita pancarkan. Orang yang positif akan menarik orang yang positif juga. Orang yang negatif akan menarik yang negatif juga. Pikiran adalah energi, dan energi senantiasa bervibrasi. Ketika kita peka terhadap pikiran orang lain, kita akan menyadari pikiran kita sendiri, dan itu artinya kita memiliki kepekaan terhadap sebuah vibrasi. Jadi ini hukum tarik menarik juga ada dalam buku hukum alam semesta ya, gitu. Jadi teman-teman pasti sudah paham bahwa apa yang kita pancarkan pada semesta, kita akan menariknya kembali. Nah, jadi dalam hukum tarik menarik ini kita bisa menggunakan hukum tarik menarik dalam kehidupan kita. Kita tarik energi positif yang ada di semesta, lalu kita simpan dalam dalam frekuensi pikiran kita. Biarkan semesta bekerja supaya feedbacknya ke kita juga jadi lebih baik lagi. Jadi kita tarik saja yang baik-baiknya dari semesta. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan kita memahami bahwa semesta memiliki sistem hukumnya sendiri, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Oh iya, dan juga dalam hukum tarik menarik kita jangan pernah takut jangan pernah takut dengan pikiran atau vibrasi buruk. Jadi jangan gini, oh berarti aku tuh harus positif terus, harus baik terus. Nggak juga. Kadang kita harus berpikiran negatif loh.
benar kita harus berpikiran negatif, karena ingat semesta itu seimbang, yang dilihat itu seimbang. Nah, maksudnya gimana kita harus memikirkan yang negatif? Misalnya gini, kita kalau mau pergi pakai kendaraan bermotor pastinya pakai helm kan. Nah, ketika pakai helm orang tuh macam-macam. Ada yang takut ditilang oleh polisi, ada yang memang takut ada apa-apa, takut kecelakaan dan sebagainya. Nah, itu kan pikiran negatif, ya. Pikiran negatif kita yang sebetulnya itu bisa berdampak baik gitu. Jadi gak melulu kita tuh lempeng positif aja, enggak. Tapi kita juga perlu pikiran negatif. Tapi pikiran negatifnya bukan overthinking ya. Bukan yang jadinya jatuhnya jadi buruk sangka atau suudzon, bukan. Tapi jatuhnya itu jadi lebih ke waspada, jadi lebih ke aware gitu.